Smart, tapi ini brutal guys. Terus pada kasus Gucci tahun 1999, Arnold itu beli saham Gucci secara diam-diam sampai 34,4%. Gucci panik dan pakai strategi poison pill. Jadi mereka jual saham ke PPR, sekarang namanya Kering. Buat ngalangin si Arnold ini, akhirnya Arnold gagal ambil alih Gucci. Tapi ini nunjukin taktiknya. Dia beli sahamnya secara bertahap, dia cicil, kasih tekanan hukum, paksa kalau ada kesempatan. Nah, tahun 2019 sampai 2021, dia akuisisi Tiffany & Co. Dia setuju beli Tiffany senilai 16,2 miliar US dollar. Tapi pas pandemi COVID, Arnold coba mundur. Dia bilang ada force majeure dan dia menggugat Tiffany. Pertarungan sengit terjadi, akhirnya kesepakatan terjadi, tapi dengan harga yang lebih murah, 15,8 miliar dolar. Dia hemat 400 juta dolar lewat taktik ini. Dia nunjukin satu hal guys, Arnold nggak pernah main-main. Dia selalu cari buat dapat harga terbaik, bahkan kalau harus gugat partner bisnisnya sendiri. Nah, setelah ambil alih perusahaannya, gimana dia menjalankan bisnisnya? Juga brutal guys. Dia sering banget pecat eksekutif yang nggak sesuai dengan visinya. Dia fokus banget pada profitabilitas maksimum dengan efisiensi yang sangat kejam. Bahkan tahun 2021, LVMH kena skandal spionase. Mereka pakai mantan kepala intelijen Prancis buat memata-matai para kompetitornya. Dia kena denda 10 juta euro. Arnold juga bakar inventaris berlebih buat jaga eksklusivitas. Maksudnya, daripada diskon produk dan rusak brand image, dia mending bakar aja. Dan ini menjaga persepsi bahwa produk LVMH itu langka dan eksklusif. Terus dia juga atur suksesi kayak serial succession. Jadi kelima anaknya itu ditempatkan di posisi kunci di LVMH. Dia bahkan naikkan batas usia CEO jadi 85 tahun buat mempertahankan kontrol. Jadi kerajaan ini tetap di tangan keluarga Arnold. Yang menarik nih, dari investasi 15 juta US dollar di Dior tahun 1984, sekarang LVMH sudah bernilai 500 miliar US dollar. Arnold sendiri sering jadi orang terkaya di dunia, bersaing sama Elon Musk dan Jeff Bezos. Tapi dia juga banyak dikritik guys. Banyak orang bilang dia itu brutal, kejam, dan gak ada empatinya sama sekali. Dan dia buktiin satu hal, dalam dunia bisnis luxury, kekuatan terbesar datang dari apa yang lo hilangkan. Kompetitor, inefisiensi, atau orang yang nggak sesuai dengan visinya dia. Jadi kesimpulannya, Bernard Arnold adalah master hostile takeover. Dia bangun kerajaan LVMH lewat akuisisi agresif dan manajemen yang brutal. Dari Dior, LVMH, Hermes, sampai Tiffany. Semua dia ambil dengan taktik yang sama. Beli saham diam-diam, manfaatkan konflik internal, kasih tekanan hukum, ambil alih. Dan setelah diambil alih, dia jalanin dengan efisiensi yang super kejam. Dia pecat ribuan orang, bakar inventaris, mata-matai kompetitor, apapun yang perlu dibuat buat menjaga dominasi LVMH di pasar luxury. Dia dijuluki Wolf in Kashmir, serigala berbaju kashmir, kelihatan halus dan mewah di luar, tapi di dalam dia adalah predator yang gak kenal ampun. Dan itulah yang membuat dia bisa jadi salah satu orang terkaya dan paling berkuasa di dunia. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar.